Iya, saya mau tanya nih Pak. Konsili itu kan berbicara tentang keilahian Kristus. Nah, sekarang saya tanya, kalau begitu orang ragu kan, berarti bapak-bapak gereja itu ragu siapa dia, makanya mereka harus buat konsili. Makanya orang-orang yang ketika membentuk suatu organisasi dan memberi label diri mereka adalah bapak-bapak suci, mereka itu ragu kepada pemberitaan para rasul, sehingga harus ada konsili untuk meneguhkan ajaran para rasul itu. Kalau ajaran para rasul sudah menyebutkan dia adalah Tuhan dan Allah, kenapa Anda harus buat konsili lagi? Kenapa? Pasti ada unsur politis, dan memang betul. Itu bukan opini yang dikaburkan, bukan sejarah yang dikaburkan. Memang itu nyata kok. Kalau kita bilang kita hanya berdasarkan ajaran para rasul, para nabi dan para rasul dan Kristus Yesus sebagai penjuru, buat apalagi kita merujuk pada itu konsili yang putar balik semua. Ada banyak versi konsili di situ, ada konsili yang terakhir itu Konkeldon atau istilahnya apa. Itu juga hasilnya tuh kan berbeda dengan konsili sebelumnya. Jadi kita mau pakai standar konsili? Enggak lah. Standar itu enggak dipakai. Oke. Karena apa? Itu tidak ada hubungannya dengan apa istilahnya pandangan teologi orang Yahudi. Itu penjelasan oleh bapak-bapak gereja itu secara filosofi itu yang berlatar belakang paganis. Jadi mereka itu menggambarkan Tuhan secara filosofi pemahaman mereka. Sedangkan pemahaman secara filosofi orang Yahudi itu berbeda dengan filosofisnya orang Yunani. Makanya tidak bisa disamakan. Ketika itu mau disamakan, Tertullianus sendiri ngomong kan, janganlah pandangan teologi orang-orang Yunani ini ikut campur ke dalam Yahudi. Karena apa? Pemahamannya udah beda. Ya, oke. Itu di Wikipedia itu banyak juga kan. Ya, tapi kan nggak semua orang Yahudi begitu, Pak. Bro, saya tambahkan dikit ya, Pak. Saya lengkapi aja, Bro. Maaf kawan-kawan, sebentar supaya kita mendapat manfaat di dalam dialog ini. Pertama kita harus tertib ya. Tertib, substansi dan sistematika. Ini usul ya. Tadi Bro Roy kan sudah menyebutkan tuh ada standar dan ada terpengaruh postmodernisme. Kalau aku saran ya Bro Sam ya, kita ndak usah dulu mengomentari apa yang disebut Bro Roy. Kita minta aja ini beliau ini menyebutkan semua apa menurut Bro Roy ini tentang poin-poin yang dirasanya, yang diperhatikannya itu sedang terjadi sekarang. Kan sudah dimulai Bro Roy bahwa tentang standar itu, dan sebelumnya bahwa itu turun-temurun. Kita dengar aja dulu Bro. Pasti Bro Roy akan menjelaskan secara singkat beberapa butir-butir itu. Menurut aku gitu Bro Sam. Silakan buka mic-nya masing-masing. Menurut gua gak Bro, soalnya gak berdasarkan firman Tuhan. Dia kayaknya bawa selalu unsur-unsur filsafat, unsur-unsur psikologis dibawa keluar semua. Saya jadi bingung firman Tuhannya mana Pak? Gitu loh Pak. Firman Tuhannya keluarin dulu. Nggak apa-apa, ini kan aku undang Bro Roy untuk berdiskusi waktu itu, jadi kita berikanlah dispensasi untuk hari ini dia untuk lebih banyak ini, karena kita memerlukan dia sebenarnya hari ini, kan begitu. Gitu. Ya, lanjut, silakan Bro Roy. Lanjut Bro Roy, butir-butir yang Bro Roy perhatikan gitu loh. Silakan Bro. Mungkin nggak bisa buka mikrofon kali Bro Roy. Iya, tadi saya di jalan, lalu saya diundang. Ini bahasnya apa? Tadi Islam lah, teologi lah, banyak banget gitu ya. Saya sih bukan berarti karena ini kan nggak disiapkan gitu ya. Jadi ya kita diskusi ringan aja. Tapi bukan berarti saya asbun nih Pak. Nggak ada firman Tuhannya. Kan ini kan bukan formal ya. Kecuali memang di dua timeline diskusi perdebatan saya dan Pak Sam, saya akan siapkan tuh materinya Pak. Gitu ya. Jadi saya sih tetap yakin dan percaya bahwa kekristenan bukan seperti agama Islam yang wahyu gubruk. Dan saya nggak yakin. Saya menolak sejarah gereja. Udahlah,
Jara bingung. Pokoknya saya ikut Tuhan aja, saya pemahaman sendiri aja. Justru itu membuktikan nggak kekristenan, kalau menurut saya. Karena satu, kekristenan dalam Alkitab mengajarkan bahwa ajaran ini diajarkan secara turun-menurun. Tetapi memang kalau ada kesalahan tafsiran, kesalahan dalam apa, itu bukti. Tetapi jangan digeneralisasikan seolah-olah Bapak Gereja salah semua. Itu satu. Yang kedua, bagaimana cara Tuhan menciptakan wahyunya itu bergerak secara progresif dari zaman ke zaman. Gitu loh. Tuhan membukakannya itu, nah kita bagaimana rajutkan gitu ya. Sehingga ini menjadi pemahaman yang komprehensif dan kebenaran Alkitab tuh makin utuh, makin jelas gitu ya. Dan kita menghargai perjuangan bapak-bapak gereja dulu gitu loh. Nah kalau memang realitanya terjadi perbedaan, itu memang nggak bisa dibungkiri karena memang itu sudah dinubuatkan dari dulu 2000 tahun yang lalu. Ada Yesus yang lain. Kalau Israel menolak dari dulu itu, tapi itu tidak sama dengan semua orang Kristen nolak. Udahlah kalau gitu nggak ada yang bener lah, nggak ada yang salah, udah gue nyari sendiri aja. Nggak begitu juga, gitu loh. Pasti Tuhan menyisakan orang-orang yang sungguh-sungguh mau bersatu, mau mengenal Tuhan dengan benar. Itu yang saya yakin ya Pak ya. Ya Pak ya, gitu loh. Jadi itu sih kegelisahan saya. Bukan saya mendewakan konsili loh Pak, enggak. Saya lagi dipikir kok orang sekarang kok nggak bisa duduk bareng gitu. Diskusi begini, tukar pikiran, salahnya di mana. Kalau Bro Sam bilang tadi, Pak Roy, ini bahasa aslinya kurang tepat. Oh iya ya, salah ya. Isi going aja Pak. Tapi sekarang tuh orang tuh nggak mau Pak. Saya pusing. Saya bingung, Pak, ini salahnya di mana? Gengsi kali ya? Kalau saya emang nggak gengsi Pak. Serius, saya nggak gengsi Pak. Dalam hal belajar Pak. Gitu loh. Itu sih Pak. Ya, ini masa. Ya, jadi kan sebenarnya teman-teman begini, kenapa Pak Roy ini saya undang? Waktu itu dia masuk ke diskusi, waktu saya ada di situ di Joshua Tewu, ada si Rudi Yohanes juga, salah ya. Nah, jadi sebenarnya Pak Roy waktu menjelaskan permasalahan yang Pak Roy bawa itu kurang singkat. Nah, terus sebenarnya saya senang mendengarkan, cuman orang-orang di situ kan nggak tahan ya Pak Roy ya. Betul. Seperti misalnya Ibu Sarah. Ya, Ibu Sarah langsung memotong, langsung ofensif gitu, nggak perlu ofensif gitu loh maksud saya. Nah, kan begitu. Nah, jadi ya akhirnya jadi nggak jelas semuanya. Nah, ini Pak Roy saya bawa ke sini nih teman-teman supaya menjelaskan supaya kita Guru dapat Sian tahu kan jelasnya. orang Batak kan? Tahu nggak guru Iya. saya siapa? Saya belajar. Boleh nggak saya bocorin nih Pak? Boleh nggak saya bocorin? Boleh. Saya bocorin ya. Almarhum Bigman Sirait Pak. Bigman Sirait? Ya. Guru di STT atau? Wah, saya murid langsung Pak. Ya, Di STT? saya kenal Bigman Sirait sudah mendiang ya. Iya. STT, Ya, STT nanti. Bro. Saya guru Injil di sana Pak. Saya di Reform Pak. Saya STT Harvest Pak. STT saya karismatik. Saya jadi pendeta di Reform loh Pak. Jadi pendeta di Reform. Kenapa begitu Pak Roy? Nah, makanya jangan mengeneralisasikan orang karismatik salah, nggak semuanya. Saya membuktikan bahwa saya orang yang mau belajar. Iya, Gitu loh. Saya nggak mau. Nanti dulu. Saya mau bagikan nih ya. Saya tanya Bapak Bigman, Pak, gimana bisa pinter kayak Bapak nih Pak? Kok bisa semua pertanyaan kayak Bapak bisa jawab? Ini, saya kasih rumusan buat kamu ya. Setiap khotbah usahakan buka ruang pertanyaan. Nah, persis. Nanti dulu. Karena bisa jadi jemaat yang hadir itu lebih pintar dari kamu, Ron. Kalau ada pertanyaan kritis yang kamu bilang nggak bisa jawab, kamu jawab aja nggak tahu. Kamu harus tahu apa yang kamu tidak tahu. Ketika kamu tahu apa yang kamu belum tahu, berarti itu menandakan kamu masih perlu belajar. Nah, kebanyakan pendeta sekarang merasa so tahu banyak. Betul. Baru tahu sedikit udah cerita banyak. Gitu loh. Jadi Roy, kamu nggak usah gengsi kalau untuk jawab nggak tahu. Bilang aja jawab minggu depan. Nah, itu menandakan kamu pulang masih perlu belajar lagi. Gitu loh, Pak. Nah, kita harus tahu apa yang kita tahu. Gitu loh. Jangan sampai kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu. Akhirnya so tahu kita. Nah, jadi saya terlatih seperti itu, Pak. Diskusi ringan aja, Bro Sen. Jadi kalau saya, oh iya ya, bener ya, saya masih belum tahu di sini ya. Easy going saya. Ya.
Nah, banyak orang belum tahu banyak, ngomong banyak, Pak. Udah begitu pikirannya lompat-lompat, sistem berpikirnya amburadul. Waduh, kacau. Makanya saya bilang, Bro Sam, ini kayak benang kusut. Saya mau betulinnya dari mana ya? Mungkin bicara dulu ya tentang keabsolutan Allah. Karena ciri-ciri orang yang nggak ngerti belajar Alkitab nih, teknik berpikirnya biasanya jumping-jumping, Pak. Lagi bicara tentang Allah Tritunggal, keabsolutan Allah ngomong Tritunggal. Ngomong keabsolutan Allah ngomong Yesus Allah. Tadi kan saya bilang, saya lagi ngomong tentang keabsolutan Allah dulu. Ini langsung di jumping. Nah, soalnya ini kayak benang kusut. Nah, kalau kita udah yakin nih, satu Allah nih. Oke ya, sekarang yuk kita diskusin. Mana yang paling tepat nih? Tritunggal kah? Unitarian kah? Oneness kah? Atau manakah? Mana yang... Nah, itu loh. Jadi kita runut, Pak. Supaya nanti pertanyaannya nggak balik-balik lagi. Nggak jumping sini, jumping sana, jumping sini. Begitu sih, Bro Sam. Kalau menurut saya ya. Gitu loh. Ya, oke. Oleh sebab itulah dari awal saya didik dulu sebelum ada grup ini, saya pakai caranya orang-orang Yesiva, Pak Roy. Ya. Sekolah di Yesiva. Jadi lebih banyak. Jadi kalau kita bahas ayat itu, baca satu ayat dulu. Kalau nggak baca satu perikop, lalu kita bahas per ayat, per kalimat, ya. Lalu kalau mau lebih tinggi lagi, Pak, kita bahas per interlinear, per kata. Nah, jadi itu akan lebih banyak mengundang pertanyaan nantinya. Gitu. Ngerti ya, Pak ya? Ya. Nah, jadi kita bukan membrainwash orang. Jadi saya menerapkan supaya kita tidak membrainwash orang. Nah, waktu saya sama akhirnya diajak oleh beberapa pendeta untuk bikin sinode baru IGAE, saya yang bilang itu Pak Roy, bahwa selama ini pendeta khotbah itu monolog. Sebenarnya khotbah itu nggak boleh monolog ya. Kita harus lebih banyak, boleh khotbah monolog, tapi kita harus lebih banyak dialog daripada monolog. Setuju, Pak. Itu yang dilakukan Yesus kepada para rasulnya. Betul. Gitu. Karena itu yang diajarin Pak Big Man, supaya minimal saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya khotbahkan. Betul kan yang saya khotbahkan? Jangan-jangan jemaat bisa lebih kritis, lebih pintar dari saya loh. Betul. Gitu loh. Apalagi zaman media sosial segini dengan kekayaan informasi, nggak menutup kemungkinan jemaat lebih pintar dari saya. Iya. Gitu loh, Pak. Betul. Nah, makanya kalau semangat hamba Tuhan seperti ini, mau sama-sama saling belajar, saya yakin ada kesatuan. Tapi kalau semua merasa paling benar, merasa paling pintar, ya susah lah, Bro Sam. Itu sih. Benar nggak, Bro Sam? Ya kan? Betul. Kalau andai pun Bro Sam bisa mencerahkan saya, bukan Bro Sam yang hebat, Tuhan yang hebat. Cuma Tuhan yang pakai Bro Sam aja. Saya mencerahkan, bukan saya yang hebat. Roh Kudus yang pakai saya. Itu saja sih. Kalau kita punya pemahaman dan hati yang benar, lurus kita. Tapi ini udah ada egonya, ini bicara akunya. Siapa yang lebih hebat? Siapa yang lebih pintar? Gitu. Ini contohnya ya. Tapi mohon maaf, Bang. Saya mau potong. Ketika kita sudah berbicara polarisasi, doktrin, itu mau tidak mau, Anda akan menjelaskan pemahaman Anda, saya menjelaskan pemahaman saya. Ketika kita berbicara dari denominasi gereja, sama seperti tadi katakan bahwa saya dari Reform, saya dari Ortodoks, saya dari Karismatik, Pentakosta. Kalau sudah berbicara polarisasi seperti itu tidak akan pernah bersatu. Makanya Tuhan tidak pernah bangun gereja yang polarisasi banyak-banyak model begini. Ketika orang-orang sudah berbicara saya dari Reform, itu sudahlah, itu sudah selesai. Itu artinya nggak masalah, Bro Anda Daniel. membuat sekat-sekat Loh, di dalam tubuh Kristus. Saya nggak banggakan reformnya, Pak. Kalau saya banggakan reformnya, tadi saya bilang, kalau saya bukan itu. Tapi kan sekarang terjadi bahwa ketika orang berbicara Tuhan, dia akan berbicara dari sisi ini. Dia akan pakai pandangan teologi dari gereja ini. Gini, Bro Daniel, nggak apa-apa. Menjadi susah. Nggak apa-apa. Kita terima aja dulu. Jadi gini, yang sebenarnya poinnya jangan ke situ. Jadi poinnya begini. Kan tadi Pak Roy bilang banyak pendeta yang tidak mau diajak berdiskusi, begitu ya? Betul, Pak. Nah, ini contohnya nih. Contohnya di King Ada, saya ambil Verbum Veritatis ya. Tahu kenal ya Verbum Veritatis ya? Iya, gimana? Dia bikin webinar, lalu saya bahas webinarnya. Tetapi waktu saya membahas webinarnya dia, saya tidak menjudge dia. Saya bertanya, dalam webinar itu Anda mengatakan bahwa Yesus adalah Yehova itu sendiri. Ya, Yehova.
Jadi saya sangat menyambut dengan bahagia mendengar pernyataan Anda ini. Mudah-mudahan dugaan saya adalah benar. Jadi ini semua kan bukan justifikasi ya sifatnya ya. Mudah-mudahan dugaan saya benar bahwa Anda telah mengakui Yesus adalah Yehova yang adalah satu-satunya Allah. Ketika saya bahas itu dia marah-marah, Pak. Nah, lalu saya bilang sama Diki Ngades itu saya di WhatsApp langsung karena dia di telepon nggak mau. Nah, ketika dia menanggapi celotehan saya ajak untuk berdiskusi, nggak pernah mau, Pak. Ya. Nah, itu kan aneh untuk sekelas Diki Ngades yang katanya dosen bahkan mau jadi rektor lagi. Nah itu. Terus dia nyinyir-nyinyir di belakang, akhirnya berkata-kata yang sangat blunder, sangat ofensif. Udah Wanes mati aja, bakar aja. Nah, jadi kan aneh, Pak, begitu. Nah, jadi sebenarnya saya mau bertanya sama Deki dan ini tidak pernah dijawab sama Deki. Kalau Yesus adalah Yahweh, Bapa adalah Yahweh, tetapi anak bukan Yesus bukan Bapa, lalu ada berapa Allah? Nah, dia menjelaskan tetapi tidak membuat video balasan, bukan berdiskusi dengan saya, lalu saya judge dia akhirnya jadi triteos, Pak. Ngerti nggak? Nah, judge saya nggak salah, itu berdasarkan premis dia sendiri. Nah, jadi yang tadi Bro Roy bilang itu sangat benar sekali. Dia sendiri nggak mau diskusi. Lalu memframing bahkan, menggiring opini segala macam. Bahkan dia menjudge, memfitnah, kan gitu. Ya, itu makanya Bro Sam, kemarin kan saya masuk mengatasnamakan orang Trinity, saya kecewa. Kenapa kok goblok-goblok, tolol, terus apa sesat lah langsung. Kok diskusinya langsung begini ya? Saya masuk loh, diskusi sama Pak Mangapul Sagala, Pak Mangapul yang saya hormati. Tolonglah elegan sedikit Bang, gitu loh. Nggak usah lah digoblok, cukup patahkan saja argumentasinya. Gitu loh, kita kuat-kuat argumentasi aja gitu loh. Karena menurut saya kan media ini kan kita biasanya bukan mencerahkan lawan bicara, tapi orang yang denger loh. Ya, jadi sebentar loh Pak Roy. Pak Roy. Ya. Jadi saya mau kasih tahu sama teman-teman, sebenarnya waktu Pak Roy Huwai ini masuk, dia komplain masalah pengajar-pengajar Trinitas yang selalu menjustifikasi, menjatuhkan orang, begitu menuduh orang sesat gitu loh teman-teman. Ya. Tetapi ketika Pak Roy mengeluarkan kata-kata standarisasi atau apa sih kemarin tuh uji apanya uji gitu validitas. Ya? Uji validitasnya. Sepertinya Joshua Tewu langsung sepertinya menganggap itu kata-kata yang ofensif. Lalu ditambah lagi oleh Pastor Sarah. Oh jadi validitasnya harus mereka mau berpikirannya langsung menuduh Pak Roy ini. Oh, berarti validitasnya harus berdasarkan kanon-kanon atau keputusan Bapak Gereja. Mungkin begitu. Tapi sebenarnya nggak boleh dipotong dulu. Biar aja dulu Pak Roy lanjutin gitu loh. Tetapi ketika Pak Roy lanjutin, Pak Roy nggak masuk ke intinya Pak Roy. Ujinya kemana? Nah itu Pak Roy masih muter-muter ceritanya, nggak langsung ke intinya. Gitu, ngerti kan? Nah, itu soalnya dia. Sampai sekarang ini pun gini loh, sudah terframe siapa sih? Kimi ya? Saya kesannya mau ribut kemarin tuh. Mau ngomong ini kok jadi begini ya gitu. Padahal yang saya mau masukkan kesejukan diskusinya. Gitu loh. Ya kan? Nah, harusnya diskusinya kayak gini. Asik aja. Saya mau tampil nih, saya beda. Kan semua gini nih. Saya Trinitas sendiri nih. Bisa nggak kita sejuk? Itu kemarin gitu, Pak. Iya. Saya mau masuk kira-kira kan kalian mau sejuk nih. Nah, saya orang Trinitarian yang sejuk. Saya masuk nih. Begitu saya masuk pada nolak. Lah kan jadi lucu. Enggak, waktu Bapak masuk bukan pada nolak. Ketika Bapak mengeluarkan kata-kata standarisasi itu, mereka langsung iya, pada akhirnya kan nolak kayak gitu loh. Karena Bapak judulnya udah Trinitas duluan kan begitu. Iya kan saya gitu. Ditanya Bapak orang mana? Apa ini Trinitarian atau Trinitas, Bang? Trinitas. Oh, tapi Trinitarian dengan Trinitas beda loh, Pak. Oh, ntar kita ngobrol lagi soal itu. Ya, ntar kita bahas itu lagi. Kita ngobrol lagi Pak. Shalom Bang Edi Badai. Jadi itu aja sih Bro Sam. Ya, jangan lihat saya. Saya tahu orang kalau udah ngomong reform tuh arogan. Enggak, saya tuh tipikal orang yang masih belajar Bro Sam. Siapapun bisa pencerahin saya. Jadi ketika saya cuman kan tadi Bro Sam tanya STT mana, saya sebutin. Gitu loh. Tapi saya bukan menghargakan wah karismatik, enggak. Saya terus belajar, Pak. Siapapun, Pak, yang Tuhan pakai, ya udah, saya nggak ada gengsinya, Pak. Mau itu akademik dan non akademik nggak jadi masalah.
Tetapi harus ngerti juga, kan ada standarisasi. Gitu loh. Jangan non-akademik, wah saya dapat uang sendiri. Nah, itu kan semua ada standarisasinya, Pak. Betul. Gitu loh, Pak. Betul Roy. ya, Pak? Iya, iya. Saya mau katakan ya, sebenarnya dalam kekristenan itu tidak ada Pak konsep belajar itu Pak. Kenapa? Dalam kekristenan nggak ada konsep belajar itu. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Kalau Anda belajar, apakah Anda mau mempertimbangkan dengan otak Anda terhadap kealahan suatu Yesus atau apa gitu ya dalam Alkitab? Apakah Anda mau melakukan seperti itu? Kan nggak mungkin itu Pak. Itu satu ya. Yang kedua, untuk mengikut Yesus tidak ada yang namanya abu-abu Pak. Nah, kalau Anda masih belajar, Anda kena ini. Kalau dalam keimanan yang Enggak apa-apa Pak Raden, belajar itu punya maknanya masing-masing ya. Punya maknanya masing-masing. Loh. Orang bisa saya masih belajar maknanya macam-macam. Oke. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ah, Nggak apa-apa. enggak apa-apa itu. Ya. Saya jawab Karena ya, Pak. Yesus itu disebut guru. Iya kan? Ya. Guru, rabi. Jadi kalau guru ya mengajar begitu. Ya. Ya, Nah, tapi itu juga. tapi yang belajar yang dimaksud ini bukan belajar soal kealahan loh Pak. Itu belajar mungkin mengenai nubuatan-nubuatan yang ada perjanjian lama. Ini apa maksudnya? Nah, itu masuk akal Pak. Tapi kalau soal sudah masuk ke kealahan, nah ini yang bahaya. Ini yang nggak boleh. Jadi Anda belajarnya jangan ke situ. Itu sudah betul bukan dari mengatur ke Yesus, bukan. Pasti ke Allah yang lain. Pasti itu Pak. Tidak boleh kita ini belajar tentang kealahan. Kealahan adalah sesuatu yang mutlak. Nggak bisa diterima dengan akal manusia. Dan tidak bisa dilogikakan. Adakah orang yang mengatakan bahwa mempertanyakan soal penciptaan, apakah Allah ini menciptakan? Kan tidak ada. Karena apa? Karena orang tidak sanggup untuk menelusuri ke sana, Pak. Ilmuwan pun tidak bisa. Nah, kenapa kok kitanya ini bisa, orang-orang itu bisa menganalogikan berdasarkan logika mereka terhadap suatu sang pencipta. Nah, itu tidak boleh. Kealahan tidak boleh mengarah untuk dibawa kepada untuk dibawa untuk belajar, tidak boleh. Kealahan adalah suatu mutlak, gitu loh. Saya jawab ya Pak ya. Tadi saya bilang bahwa fundamental Kristen kan penyataan, ya Allah yang menyatakan dirinya. Tapi ketika Allah menganugerahkan, itu tidak berarti tidak sama dengan tidak ada tanggung jawab manusia. Kita belajar, kita bekerja, cuman kita menyadari semua ilmu yang kita dapat kalau kita mengenal Tuhan itu bukan karena usaha kita, tapi semua karena anugerah Tuhan. Semua berkat itu bukan karena kemampuan kita, tapi semua karena anugerah Tuhan. Itu sih Pak. Jadi bukan berarti dengan ngomong seperti ini terus kita nggak boleh belajar. Enggak, saya rasa nggak seperti itu kekristenan. Kekristenan mengajarkan kita ora et labora, Pak. Ya, jadi kita harus memahami ini secara penjelasan Bapak tetap tidak menjawab itu, Pak. Yang nanti dulu saya belum selesai. Yang kedua, kan tadi bilang Alkitabiah. Ya, satu tadi bro saya bilang dia adalah guru. Namanya guru terus pergilah jadikanlah semua bangsa murid. Namanya murid kan belajar, Pak. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Kan belajar, Pak. Ya, Muridnya siapa, Pak? Tapi, Pak, muridnya Yesus, Pak. Kenapa, Pak? Yang dijadikan itu muridnya Yesus, bukan untuk menjadi muridnya kita. Muridnya Yesus. Nah, ini salah tafsir ini dari Bapak ini. Iya, murid Yesus. Lah saudara dan saya kan murid Yesus. Kok murid kita? Nah, Pak, sorry Bang Raden. Pak Roy salah paham. Tadi Bang Raden jelaskan begini, Pak Roy. Ya. Bahwa kalau orang berbicara Yesus, itu tidak bisa lagi kita pertanyakan keilahiannya. Kalau kita belajar pun itu belajar sebatas hal-hal seperti apa ya? Contoh persembahan atau belajar tentang baptisan apa segala macam. Itu tidak mengenai mencari tahu apakah dia itu Tuhan atau bukan. Itu kita nggak belajar itu lagi. Karena Kristen itu sudah final bahwa Yesus itu adalah Allah. Tetapi kalau ada orang masih mempertanyakan keilahiannya, sama seperti teman-teman kami dari
Trinitas yang mengatakan bahwa Yesus waktu di bumi adalah manusia bukan Tuhan, ya dia hanya manusia lah, dia bukan Tuhan. Pokoknya hanya. Nah, itu yang kami permasalahkan dari awal. Mungkin Pak Roy tadi Jadi belum misleadingnya sebenarnya soalnya tadi kan saya sebut kata reform. Saya sempat dengar yang saya tangkap seolah-olah tuh reform tuh arogan gitu loh. Saya bukan tipikal yang seperti itu gitu loh Pak. Nah kan saya rasa Bro Sam ngerti. Saya tahu mana yang final kok. Kemarin kan saya tanya Bro Sam, Yesus mati di kayu salib itu final nggak? Nah, Joshua Tewu kan belajar teologi kan berubah-berubah. Yang apa yang kita tahu sekarang belum tentu bisa berubah. Makanya kemarin saya jebak. Menurut Pak Joshua Tewu, Yesus mati di kayu salib final nggak? Nah, karena dia nggak bisa bedain mana yang sudah final, mana yang belum final. Nah, ini kan kita belum diskusi panjang, Pak. Cuman kalau tadi saya sempat singgung belajar, maksud saya bukanlah hamba Tuhan yang arogan. Gitu loh. Diskusinya enak, elegan, kita bertukar pikiran, kita punya semangat saling melengkapi, saling mencerahkan. Itu saja, Pak, saling membangun. Ya kan saya rasa akan menimbulkan kekayaan dan pemahamannya makin utuh. Itu saja sih Pak. Ya Pak kalau ya. pertanyaan mengenai final itu Pak, itu sebenarnya pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan. Karena semua orang percaya bahwa Yesus pasti disalibkan. Tetapi kalau ada pertanyaan yang memunculkan ada pertanyaan yang seperti itu, ya saya rasa itu mau ditanyakan kepada Muslim, ya itu baru bisa, karena Muslim tidak percaya Yesus mati disalib kan. Tetapi kalau itu ditanyakan kepada orang Kristen, ya itu kan lucu Pak kalau Pak tanyakan seperti itu. Ya karena kemarin keluar kalau dari Pak tidak mendapatkan jawaban, ya itu wajar karena Bapak mempertanyakan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu ditanyakan kepada orang Kristen gitu loh. Bukan, saya ingin membuat Joshua Tewu berpikir ulang. Dia nggak sadar apa yang dia bicarakan. Dia gelar doktor tapi asbun. Dia bilang bahwa berteologi itu bisa berubah. Apa yang kita tahu sekarang bisa berubah besok. Makanya saya sentil. Menurut Bapak, Yesus mati final nggak? Nah, dia nggak bisa bedain mana yang sudah final, mana yang belum. Iya, nggak semuanya begitu. Ya. Ada kebenaran yang prinsip, mana yang nggak prinsip. Nah, ini kan asbun nih, Pak. Gitu loh, Pak. Betul. Makanya kita harus tanya ke orangnya. Maksud ya, Bapak, tadi kan maksudnya pernyataan Bapak itu apa? Harusnya Bapak tanyakan begitu. Iya, saya tertuju kepada harusnya Bapak tanyakan. Ya. Anda harus memisahkan ketika berbicara itu. Harusnya Bapak ngomong ke dia begitu. Iya, kemarin Anda harus bisa pisahkan maksud Anda itu apa. Ya, Bro Sam sudah jelaskan sendiri, karena ribut di grup ya Bro Sam ya. Jadi ya saya agak hati-hati karena saya baru pertama kali masuk. Saya nggak mau kesan pertama tuh, wah gimana gitu. Saya nggak mau kebenaran dibawa dengan ditimpuk gitu loh. Saya nggak mau Pak. Karena begini Pak, Ya, pemahaman teman-teman Tritunggal sendiri sekarang udah mengakui bahwa Yesus itu bukan Allah. Dan itu udah ada di YouTube. Makanya kenapa teman-teman Tritunggal mengatakan Yesus bukan Allah? Untuk menyangkal bahwa ketika dia disalib, kalau dia itu Allah nggak mungkin mati. Itu adalah jawaban yang akan disiapkan ketika ditanya oleh teman-teman Muslim. Karena tidak mungkin Allah mati. Itu yang disiapkan oleh teman-teman Tritunggal sehingga mereka mengakui bahwa Yesus itu bukan Allah. Gitu Pak. Makanya kami membahas hal ini, bahwa teologi ini itu sudah tercampur dengan pemahaman yang sudah terpapar lah kalau mau dibilang dari latar belakang paganis. Kan Islam itu kan hadir karena apa? Hadir karena menentang bahwa Allah tidak beranak dan Allah tidak mungkin mati. Nah, itu tidak bisa dijelaskan oleh pandangan teologi Tritunggal karena mereka tidak memahami Alkitab itu. Saya kenapa bilang mereka tidak memahami? Karena Yesus sendiri berkata bahwa semua ini harus digenapi olehku. Bukan berarti Allah nggak mati, nggak boleh mati. Itu nggak ada berbicara soal itu. Tetapi orang-orang, teman-teman, ya saya berdiskusi dengan teman-teman Tritunggal dari grup CIA, mereka sendiri bilang gitu, bahwa Yesus itu hanya raja sementara. Itu ada tuh klip-klip videonya. Mereka dari, ini dari, saya sebutkan aja, mau dari Reform yang pandangan Tritunggal, mau dari Ortodoks, ya, teman-teman yang basis Tritunggal, mereka jawab gitu. Dan tidak ada satupun yang di antara mereka yang tidak mengkoreksi pernyataan itu. Entah mereka ada yang tidak setuju tapi tetap diam. Tapi ini kan akan menjadi tontonan yang memalukan kalau Muslim sendiri melihat bahwa
Oh, orang Kristen sendiri mengakui bahwa Yesus itu bukan Allah. Lalu apalagi yang mau dipertahankan? Iman Anda itu nggak benar kan? Berarti Anda sendiri mengakui dia bukan Allah. Lalu kenapa Anda menyembah dia? Ya, Itu loh. boleh nggak saya jawab, Pak? Ya, karena saya berkecimpung di dalam, saya terjun di dalam di reform. Jadi begini, Pak, ini yang saya dalam tanda kutip kecewa juga sih yang kedua. Justru reform yang ahli itu nggak mau terjun di medsos karena memang terjadi perdebatan kan sekarang kan. Yang saya lihat punya capable gitu loh. Nah, mereka sedikit alergi, Pak. Jujur aja media ini masih alergi lah, karena takut dibilang cari popularitas lah, apalagi dengar ribut-ribut lah, gitu loh. Termasuk saya pun, saya orang yang mikir-mikir sebenarnya, bro Sam, saya masuk nggak ya? Saya udah didorong-dorong. Roy, lu kan tahu banyak, Roy. Lu orang reform dong, ngomong dong. Lu kan tahu, lu tukar pikiran dong, lu kasih masukan. Cuman, saya ini hamba Tuhan. Apakah saya cari viewer, subscribe? Saya harus hati-hati, bro Sam. Gitu loh, karena ini sisi saya loh, karena saya full timer, saya hamba Tuhan. Kalau bro Sam kan sekuler, santai-santai aja. Kalau saya ada pergumulan batin, bro Sam. Nih, tapi saya juga nggak bisa diem. Waduh, kok begini ya? Sayangnya yang reform yang masuk nih yang kurang capable menurut saya, gitu loh. Dan andai pun yang dia gelar dokter malah emosi. Waduh, ngomong udah goblok-goblok, sesat-sesat. Waduh, kok begini diskusinya? Saya pusing sendiri. Makanya kemarin saya masuk dilema. Ini bahasa dilema saya, bro Sam. Kok begini ya orang reformnya? Nah, makanya saya coba tampil kalau memang ini sejuk kerinduan dari orang yang yang bukan reform untuk diskusi, saya coba masuk sebagai orang yang reform. Bisa sejuk nggak kita? Nah, ternyata juga terakhir saya juga ditolak. Padahal itu kan kerinduan. Pengennya sih terciptalah ruang diskusi yang enak gitu, bro Sam dan sahabat-sahabat semua deh. Intinya sih seperti itu. Kalau memang sampai sekarang reform law, saya setuju. Tapi saya bisa buktikan masih ada, cuma mereka nggak mau. Saya nggak tahu, Pak. Mereka belum melihat YouTube ini adalah mimbar untuk memberitakan Injil. Mereka masih gaya berpikir baby boomer, Pak. Mereka nggak pikir bagaimana medsos ini kan dipakai kan lintas dunia ya. Antara semua bisa dengar, saya nggak tahu nih. Nah, inilah gap generasi lah saya lihat. Nah, ini pergumulan lah. Mudah-mudahan Tuhan pakai saya dan generasi yang muda untuk bisa terjun. Cuman ya saya mesti bergumul, Kak. Motivasinya untuk apa gitu. Mesti jaga juga etikanya gitu loh, Pak. Lebih elegan aja, lebih cakap lah. Betul. Itu sih, Bro Sam. Itunya sih, Bro Sam. Halo, Bro Sam. Bisa saya tanggapi, Bro Sam? Iya. Silakan. Jadi gini, tanggapan saya ini ada yang sejalan dengan Bro Roy ya, Pak Roy. Ada yang tidak sejalan. Pertama mengenai diskusi, Bro. Ini masukan saya juga. Saya setuju, jalanlah dengan Bro Roy ya. Tapi yang terjadi, Bro Roy, ya ini yang terjadi nih. Justru orang-orang yang berdiskusi itu dia memframing orang. Kalau kita jelas ya, kita ini nggak boleh dipaksa, Bro Sam itu nggak pernah maksa kita. Jadi pada saat kita salah ya kita akui salah. Jadi kita berupaya itu dengan lembut dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita salah ya udah kita bilang salah ini ya kita salah dan tidak ada paksaan sama sekali. Nah, tapi lawan bicara kita itu memframing kita, Bro. Ini saya bisa buktikan banyak sekali. Ya, kita dibilang bidat, lo apa ini gitu loh ya. Terus yang kedua, saya sejalan ya kekristenan itu bahwa Tuhan Yesus itu datang memperkenalkan diri dan menyelamatkan kita. Ya, betul. Nah, ini Bro sudah ngomong tadi bahwa karena dialah itu kebenaran, ya jelas. Tuhan Yesus bilang bahwa aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dialah jalan itu, dialah kebenaran itu, dialah hidup itu. Makanya dialah Allah itu dan dialah Bapa itu. Nah, ini kan sebenarnya koneksi kepada ajaran Tritunggal. Itu udah clear itu. Saya sejalan. Nah, kan kalau misalnya Bro Roy bilang begitu, tolong diluruskan, Bro. Tuhan Yesus lah, itulah kebenaran itu sendiri. Dialah hidup itu, ya kan? Jalan itu. Nah, terus ketiga, jangan menolak karya Roh Kudus, Bro. Nah, begini, Bro. Saya nggak sejalannya. Bapak-bapak gereja itu, oke, dia turun-temurun. Ya, Bro bilang kan turun-temurun.
Gini, bro. Yang harus kekal dan turun-temurun itu bukan ajaran yang diajarkan oleh manusia, tapi firman itu sendiri. Makanya dibilang direnungkanlah firman. Bukan renungkanlah ajaran. Tidak, tapi firman. Oke, jadi yang harus turun-temurun itu firman. Nah, kenapa Bapak-bapak gereja itu terlalu diagung-agungkan? Padahal situasinya berbeda, bro. Coba baca sejarah. Pada saat itu tidak semua orang itu dengan bebas membaca firman Tuhan. Tidak, ada sejarahnya. Malah orang-orang tertentu, siapa mereka? Ya iya, bapak gereja. Lah sekarang situasinya bro beda. Semua orang bisa akses semua informasi termasuk Alkitab, termasuk sumber-sumber yang nggak pernah kita lihat. Kita bisa akses langsung. Ribuan dan jutaan orang. Apa konsekuensinya, bro? Semua orang akan belajar, ya. Dia berupaya memahaminya, dan dia juga berupaya untuk menanggapi setelah dia paham. Seluruh dunia, seluruh orang. Jadi kalau ada, ya, ide, buah pikiran, kesimpulan-kesimpulan yang berbeda dan terkesan menyerang, itu jangan ditolak. Kenapa? Karena memang beda aksesnya sekarang. Semua orang sudah bisa berbicara. Maksudnya bro bilang, ada yang reform katanya nggak berani masuk ke YouTube. Ya janganlah, YouTube ini sudah jadi media. Dan itu nggak bisa bapak bendung itu. Tak bisa. Dan semua orang bisa bicara. Mau dia Tuhan, mau dia orang band, semuanya bisa berbicara. Dan bisa memberikan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang berbeda. Jadi kalau dibilang bahwa itu dinamis, saya benar. Saya merasa itu benar. Seperti Pak Joshua bilang, menurut kalau saya dengar ya, itu mungkin karena Pak Joshua menganggap bahwa ini dinamis firman Tuhan itu. Kedinamisan itu tergambar dari itu, Pak. Dulu akses nggak pernah ada, sekarang aksesnya ada sehingga orang bisa berpendapat apa saja menurut pemahamannya dia. Kan gitu. Ya. Gitu bro. Jadi itu nggak bisa terhindarkan. Nah ini yang dalam tanda kutip saya tidak sepakat, kan? Nah, karena Yohanes 16 ayat 13 ini firman Tuhan nggak bisa dibantu. Tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi yang mengajarkan kita itu bukan manusia, ini firman Tuhan bro. Dan Tuhan Yesus sendiri yang ngomong, boleh dicek. Jadi yang mengajar kita, mengantar kita kepada seluruh kebenaran itu Roh Kudus. Ya, saya coba cek, ada nggak orang nggak diropi Roh Kudus? Ada. Bisa nggak dia ngajar? Bisa. Wah betapa naifnya, betapa salahnya saya belajar kepada orang yang tidak diurapi Roh Kudus. Misalnya, kalau dia jadi pengajar, ya kan? Nah, makanya yang paling aman ayat ini kita diajar oleh Roh Kudus. Berarti kita harus minta. Firman Tuhan ada bilang minta, maka dia akan memberikan Roh Kudus kepadamu. Ya. Nah itu yang tulus itu tadi ya. Kalau kita berdiskusi tulus, tidak di framing, tidak di ini kayak robot. Itulah seperti anak kecil. Tuhan Yesus bilang, ya mudah diajar. Tapi anak kecil jangan disesatkan. Dia memang mudah tersesat. Tapi Tuhan bilang jangan sekali-sekali sesatkan. Ikat itu, buang ke laut katanya. Itu Tuhan Yesus bilang. Terus terakhir. Kalau misalnya kedengarannya jumping, saya sudah ngikuti banyak perdebatan diskusi. Itu disebabkan karena diskusi itu, perdebatan itu tak diatur. Coba kayak Bro Chris ini diatur. Anda ngomong begini ya, seperti kalau enggak ya nggak iso, kamu di kick nanti. Nah itu harus diajar kepada orang yang mau berdiskusi. Kalau dia tidak mau ikut, ya jangan. Ini orang nggak mau bisa diatur. Roh Kudus itu tulus, dia rendah hati, dia teratur, dia bisa diatur. Itulah buahnya, buah-buah roh. Kalau kita nggak bisa diatur, itu enggak, itu bohong namanya. Tidak ada buah-buah roh di situ. Jadi jumping ini kelihatan seperti itu karena gitu nggak bisa diatur. Kalau bisa diatur dan pada tracknya, saya yakin orang akan berbicara secara sistematis. Ayo kita berdiskusi dengan seperti itu. Kita juga mau. Silakan aja. Itu masukan saya, bro. Terima kasih. Puji Tuhan. Pak siapa tadi Pak? Pak David.
Saya kenal Bro Pak Joshua Teo, tapi Pak Joshua nggak kenal saya. Dia gelar dokter satu kampus sama saya, Pak. Jadi saya tahu standarnya dia dapat dokter tuh gimana, Pak. Kasus di kampus tuh gimana saya tahu, Pak. Gitu loh, Pak. Iya Pak, saya juga tahu Pak, cuman nggak enak ngomongnya. Ya, Pak ya, saya ngomong nggak asbun, Pak. Gitu loh. Tapi Iya. overall, Iya. saya bilang, saya nggak ributkan dokternya. Saya nggak ributkan. Tadi Bro Sam bilang orang bisa belajar secara non-akademik informasi, silakan. Tapi ini kan bicara, menurut saya ya Pak ya, bukan menurut saya, menurut Kristen. Kalau Anda nggak ikut saya, berarti Anda nggak Kristen. Karena kekristenan bicara Allah yang menyatakan dirinya. Dan Allah itu absolut, bukan relatif. Itu loh. Ya kan? Nah, itu kan harus ada uji validitas, Pak. Saya S1 aja, Pak. Untuk dapat gelar, itu kan di sidang, Pak. Saya udah biasa. S2, tesis saya di sidang. S3 apalagi. Jadi harusnya nggak usah takut kalau kita punya pengajaran baru nih. Umpamanya Bro Sam, ini harusnya bahasa Ibrani-nya begini. Atau Pak Joshua Teo merasa, Yohanes yang benar. Dia panggil dong. Ahli PL, ahli PB, bahasa Yunani. Duduk dong. Nah kemarin kan Joshua ngomong begini, kalau uji validitas itu ruangnya khusus. Nah setuju, harusnya jangan di YouTube. Di ruang khusus dong. Secara akademik digelar, diuji Pak. Karena kalau beda, yang kasihan jemaat Pak. 1 juta pendeta, 1 juta pemahamannya. Jemaat bingung Pak. 1 juta Tuhan Pak. Padahal Tuhan itu absolut loh Pak, bukan relatif loh Pak. Nah inilah, kok nggak bisa pendeta kalau diajak uji validitas, semua merasa, wah dengar suara Tuhan. Ya saya percaya, Roh Kudus juga Subjektif bicara. jadinya. Betul loh kok. Anda justru membuktikan Joshua Teo bukan seorang akademik. Kalau dia gelar doktor, dia berani dong. Gitu loh Pak. Sorry Pak ya, saya lebih kenal dalam Pak Joshua Teo loh Pak. Saya satu kampus dengan dia. Saya saya di wisuda, dia di wisuda S3, saya S2-nya, Pak. Gitu Satu loh, kampus Pak. itu. Satu kampus ya, Pak. Ya. Cuman Loh kemarin Joshua Teo waktu Pak Roy masuk, Pak Joshua Teo nggak kenal sama Pak Roy apa gimana? karena ya siapa saya sih. Saya kan bukan cari popularitas, Pak. Gitu. Oh, oke. Bapak tahu nggak pengajaran itu bagaimana sampai tersiar di YouTube? Kenapa? Anda tahu nggak bagaimana bisa sampai ajaran itu tersiar di YouTube? Ajaran apa nih? Kan Anda nggak tahu kenapa sampai beliau akhirnya diributkan di YouTube. Kan Anda ngikutin orang-orang yang ribut-ribut ini kan? Saya tahu Pak. Jadi gini ya Pak. Anda mungkin tidak pernah berapologet dengan beliau. Waktu dia berapologet dengan istrinya, dengan pendeta siapa ya, yang badan besar ini dari Kupang, Esra Soru. Kenapa? Pak, saya nggak mau bongkar aib jelaskan seseorang ini, ya Pak. Pak. Kenapa? Gini loh Pak, saya nggak cuma ini, cuman saya mau Nggak, konten Anda aja. paham, Saya nggak Pak. ada. Saya cuma pengen. Assalamualaikum. Jadi gini Pak, teman-teman Shalom. Nggak enak ya Shalom, Pak ya. Pak. Apa Jadi- kabar ini? Bahas apa ini? Iya, Kita lanjut dulu bicara. Pak. Sebentar Pak Tom. Oh iya. Ya. Ngikutin Jadi, aja, seru. Waktu perdebatan dengan teman-teman Muslim, ya, Pak Esra Soru menjelaskan keilahian Yesus Kristus itu berdasarkan pandangan teologi Tritunggal. Nah, teman-teman Muslim ini, mereka latar belakang teologinya bukan Tritunggal, Pak. Mereka nggak paham teologi, bahasa-bahasa filosofi. Nah, makanya Pak Joshua Teo itu bilang gini, kita itu jelaskan apa yang sesuai dikatakan Alkitab. Kita jangan pakai bahasa-bahasa filosofi yang tidak dimengerti oleh orang-orang yang belajar filsafat. Nah, itu yang disampaikan kepada teman-teman apologet, supaya janganlah bawa-bawa doktrin-doktrin filsafat itu ke ruang publik, karena itu tidak dipahami oleh orang-orang awam. Nah, apalagi Muslim dengan pandangan teologi mereka itu, pastilah doktrin itu ditolak. Itu sebatas itu penolakan Pak Joshua mengenai kalau mau bicara teologi Tritunggal di dalam kelas itu nggak apa-apa, tetapi kalau sudah berbicara berapologet keluar
itu sudah tidak relevan lagi. Sama juga dengan kita berkhotbah di gereja, ya. Kita memberitakan Injil juga nggak berbicara, oh Allah itu Tritunggal, enggak. Kita memberitakan Injil, memberitakan nama Yesus saja. Nah, sebatas itu, ya, masukan dari Pak Jos kepada teman-teman apologet waktu itu. Akhirnya pengajaran ini kan akhirnya meluas ke YouTube karena apa? Pak Esra sendiri yang mengangkat ini karena dia membenci Pak Joshua. Jadi Pak Roy sendiri harus sadar kenapa beliau itu membahas ya tentang teologi Wanes atau istilahnya Allah Esa itu di YouTube itu asal mulanya, latar belakangnya apa? Anda harus paham dulu. Karena apa? Teman-teman dari Reform sendiri yang menggoreng itu. Jadi sebelum Anda ya mengoreksi ajarannya Pak Joshua, Anda harus sendiri mengoreksi atau menegur teman-teman Anda, Pak. Karena apa? Ketika sudah berbicara hal-hal teologis di ranah di ruang publik, itu orang nggak akan bahas hal-hal filosofis itu lagi. Makanya beliau tekankan supaya janganlah kita bawa-bawa bahasan-bahasan teologis, bahasan-bahasan filosofis ke ruang publik, karena Islam nggak belajar teologi Tritunggal, mereka pemahaman teologi mereka berbeda. Nah, kepada jemaat awam aja ajaran ini nggak istilahnya diumbar-umbar kan di dalam gereja. Itu apa yang kita pelajari di dunia teologi itu kita sederhanakan di dalam pengajaran kita di gereja maupun di ladang misi. Nah, ya itu yang dijelaskan oleh Pak Joshua kepada teman-teman apologet. Tetapi saya jelaskan aja nih, Pak Esra Soru tidak menerima itu. Dia mati-matian, oh enggak, kita harus jelaskan Allah Tritunggal kepada teman-teman Islam supaya mereka mengerti. Loh gimana? Mereka itu pemahaman dasar teologi mereka aja udah berbeda. Kamu mau bawa itu, mereka nggak akan mengerti. Mereka aja dalam Al-Quran mereka sudah menolak bahwa Allah itu tidak beranak. Ketika kamu menjelaskan bahasa-bahasa filosofis kepada mereka dengan Allah, anak Allah ya, atau Allah anak, kan bahasan-bahasan teman-teman dari Reform kan Allah anak, Allah roh, padahal nggak ada kan. Itulah yang ditegur atau dinasihati oleh Pak Joshua. Nah, sebatas itu. Tetapi teman-teman yang sakit hati ini ya dari Reform atau apalah segala macam mereka ini yang sakit hati karena doktrin mereka itu digugat ya, atau tidak mau dipakai untuk dijelaskan dalam dunia perdebatan, mereka akhirnya membuat ya framing seolah-olah Pak Joshua ini menolak Bapa, Anak dan Roh Kudus, sehingga otomatis dia itu menolak firman Tuhan, atau dia menolak Tritunggal, jadi otomatis dia menolak Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu kan yang digoreng. Makanya saya bilang, kalau Bapak nggak mengerti, Bapak jangan ngomong dia dulu deh. Bapak ngomong dulu ke dalam tuh reform yang para-para itu. Ya. Ini saya jujur aja, saya kecewa loh kalau Anda bilang Anda menegur orang lain, tetapi dalam kalangan Anda sendiri Anda tidak tahu kalau itu hancur-hancuran tuh. Ya. Sudah, Begini Pak, Bung. saya langsung ke Samuel. seniornya, Pak. Pak, saya udah ngomong ke Pak Mangapul. Dari semua itu kan Deki, ada Esra, yang paling diketuakan kan Pak Mangapul. Saya masuk tuh, Pak. Bapak cari aja. Saya mohon Pak Mangapul, saya Mangapul, tolonglah. Nah, jadi saya ngerti. Saya tuh kan belajar, Pak, rasa posisi dan konsekuensi. Saya tahu bahwa Joshua Teo itu kan menginjil orang Islam. Orang Islam kan menuduh Allahnya kita tiga. Daripada ribet nih, udah Wanes aja lah. Yang penting kan orang terima Yesus kan sebagai juru selamat. Intinya kan itu kan, rasa posisinya, Pak. Betul kan, Pak? Iya kan? Saya tahu. Nah, ini kita boleh beda ya, Pak ya. Kita boleh beda ya. Cuman yang saya kecewa kemarin kan Bro Sam dengar ya. Iya. Nah, yang saya kecewa ini main maki-maki sesat, tolol lah, goblok lah, bidat lah. Waduh, kok bisa langsung begini gitu loh. Itu yang jujur saya kecewa. Saya dilema, kok begini orang begini ya gitu loh. Nah, kalau menurut saya tetap setuju dengan Pak Esra. Karena contoh gini, Pak, saya ke toko sepatu lah. Kemarin saya beli sepatu lah, namanya di Taman Puring lah. Pak, berapa nih sepatu, Pak? 500.000. Biasanya kita tawar nih, Pak. 250 lah, Pak. Nah,
Wah nggak bisa Pak, nggak masuk harganya. Saya mundur nih Pak. Saya balik lagi Pak. Bang 300 lah Bang. Ya 300. Wah nggak bisa deh, nggak bisa. Nggak bisa, masih jauh. Saya balik lagi tuh, saya pergi dulu. Balik lagi. Bang 3,5 lah Bang. Wah nggak bisa. Gini deh Bang, 400. Lu gila juga lu Bang. Gue udah naikin, lu nggak turun-turun lu Bang. Tuh abang bilang gimana? Dek, gini ya. Lu puter nih, satu pasar Taman Puri nih. Kalau ada cari sepatu kayak gini ada, gue kasih lu. Jadi cuma ada sepatu itu di toko itu doang. Nah kira-kira itulah Tuhan kita. Jangan gara-gara supaya Islam bisa menerima, kita reduksi kebenaran Allah itu. Memang Allah itu sulit, tapi bukan berarti harus direduksi. Memang Allah itu sulit, bukan berarti tidak bisa Allah itu bisa dijelaskan. Lihat pengorbanan Yesus di kayu salib. Dia tidak reduksi kebenaran, dia jalan sendirian, Pak. Apakah supaya orang terima banyak dia rangkul, Pak? Dia jalan sendirian, Pak. Dia tidak reduksi kebenaran sedikit pun, Pak. Tidak butuh kuantitas. Tidak butuh kuantitas, Pak. Jadi begini, Tapi nggak begitu, Pak. kalau boleh Begini. saya juga ikut komen, boleh nggak? Sebentar bro. Tapi gue mau Bang Tom. Saya masih satu layer. Nggak sejalan ini. Tapi kalau sudah berbicara filosofi, itu nggak berbicara firman. Maaf, saya mood kembali kawan-kawan. Bro Roy itu belum siap bicara ya. Ya, dia itu tamu kita, jadi tolong dihargai dan tolong sistematis dan tertib ya. Silakan Bro Roy, lanjut. Silakan Bro Roy, dibuka mikrofonnya dulu. Oke. Tadi itu layer yang pertama ya Pak. Gitu loh. Jadi kalau menurut saya, biar Allah justru Tritunggal itu menjelaskan Allah kita memang beda. Nggak usah direduksi Pak. Memang sedikit kok yang ikut Tuhan. Kita juga jangan jadi pahlawan kesiangan. Supaya orang Islam banyak, terus kita turunkan supaya ini mudah dipahami. Memang Allah sulit kok. Karena memang kita sedang belajar Allah yang tak terbatas itu. Justru inilah membuktikan keunikan Allah kita yang beda memang dengan agama lain. Gitu loh, itu satu. Yang kedua, nah ini saya coba belajar ilmu mengintegrasikannya. Saya belajar ini dari Dr. Yaku Suksabda. Kalau rata-rata muridnya Patong, itu belajar reform pendekatannya filosofis. Kalau dia nggak di level 7, sesat aja. Gitu loh. Nah, kalau Pak Yakub Susabda kan, ini reform tapi pendekatannya psikologis. Dia seorang konselor. Nah, kalau orang konseling kan, dia coba menyelami permasalahan. Oh, ibu gini ya. Oh, iya berat ya masalah. Oh, ibu bisa cerai begini ya. Dia coba menempatkan dirinya kepada orang yang mau konseling sama dia nih. Gitu loh. Nah, akhirnya dia bisa mengintegrasikannya. Gitu loh, Pak. Nah, maksud saya begini, Yesus juga waktu datang ke dunia, nggak langsung ikut Tuhan pikul salib. Kan awal-awal juga mujizat dulu, Pak. Betul nggak, Pak? Iya kan? Nah, mujizat dulu. Nanti pelan-pelan dia didik. Harusnya ikut Tuhan, bukan cari berkatnya, cari Tuhannya. Berani mati buat Tuhan. Nah, ini ilmu mengintegrasikan, karena orang nggak langsung dewasa rohani. Orang bisa jadi dari bayi rohani. Gitu loh, Pak. Nah, kadang di satu layer Yesus itu memberikan peluang, ya. Kalau nggak salah siapa ya layar teologi orang petobat-petobat lah di Alkitab gitu ya, untuk terima Tuhan, ya. Karena Allah itu murah hati. Oh banyaklah tentang perempuan Samaria yang di kolam itu, tentang perempuan anak yang hilang. Tapi sisi paradoksnya ingat, kasih Allah itu murah hati tapi bukan murahan. Buktinya ada orang yang pertama kali ikut Tuhan, Guru, aku mau ikut engkau. Tapi Yesus bisa baca motivasinya. Yesus bilang, serigala punya tempat meletakkan kepalanya, tetapi anak manusia nggak punya tempat. Bayangin, ada orang mau ikut Tuhan pertama kali nih, dihardik sama Yesus ditolak. Ada juga yang kedua nih, orang mau ikut Tuhan, Guru, boleh nggak aku ikut Tuhan? Tapi boleh nggak saya kuburin keluarga saya dulu? Yesus ngomong gini, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Gila. Saya berpikir ya, gila juga Tuhan. Kan nggak semua orang langsung dewasa tuh Pak. Nah, coba memahami Alkitab secara utuh.
Ada kadang-kadang Yesus tuh murah hati memberi peluang, tapi saya tahu dia Tuhan. Dia bisa baca motif orang nih. Tapi ada orang ikut Tuhan motivasinya salah. Karena memang pengen cari keuntungan. Nah, dihardik tuh sama Tuhan. Nah, mengenal kasih Tuhan itu komprehensif. Karena di satu sisi dia murah hati, tapi di sisi lain kasih Allah itu bukan murahan. Nah, itulah ketika kita memberitakan Injil, kita bisa lihat dong, ini Islam yang benar mau cari Tuhan, apa benar-benar mau cari kesalahan, mau kan kita bisa lihat, Pak. Gitu loh. Nah, gitu loh. Tapi jangan gara-gara ini motif yang nggak benar kita reduksi supaya dia benar dulu. Wah, jangan, karena kan gelap dan terang kan